Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rahmatullah, salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka UPJJJ Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan mata kuliah dari Pancasila guna untuk memenuhi tugas 1 dengan topik Pancasila dalam perjalanan bangsa dari masa ke masa. Nah, langsung saja untuk yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1949. Nah, di masa ini, Pancasila itu sebagai dasar perjuangan bangsa. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara melalui pembukaan UUD 1945. Tantangan utamanya yaitu mempertahankan kemerdekaan dari ancaman eksternal dan konflik internal. Nilai Pancasila yang tercermin pada masa ini yaitu terlihat dalam semangat kolektif untuk melawan penjajah ya, tercermin sila ketiga. Lalu adanya upaya membangun sistem pemerintahan yang demokratis meskipun masih sederhana. Kemudian ada semangat perjuangan yang dilandasi moral dan etika. Maknanya yaitu Pancasila menjadi dasar perjuangan dan identitas bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Lalu selanjutnya yaitu masa Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disingkat RIS pada tahun 1945 sampai 1950. Nah, pada masa ini, komitmen terhadap persatuan dan keinginan sangat kuat untuk kembali ke negara kesatuan. Indonesia sempat berbentuk negara federal akibat tekanan politik internasional. Tetapi sistem ini tidak bertahan lama karena tidak sesuai dengan semangat persatuan bangsa. Nah, nilai Pancasila yang tercermin dalam masa ini yaitu persatuan Indonesia, yaitu berupa penolakan terhadap federalisme, menunjukkan kuatnya komitmen terhadap negara kesatuan. Lalu ada kedaulatan rakyat, yaitu berupa keinginan rakyat untuk kembali ke NKRI, menunjukkan aspirasi yang demokratis. Maknanya yaitu terjadi dinamika antara kepentingan politik global dan semangat persatuan nasional. Berikutnya yaitu masa demokrasi terpimpin, terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, Pancasila itu dijadikan sebagai landasan, namun kekuasaannya cenderung terpusat. Nah, nilai Pancasila yang tampak pada masa ini yaitu kerakyatan yang tercermin dalam sila keempat. Secara formal itu dijunjung tinggi, tapi praktiknya kurang demokratis. Kemudian keadilan sosial yang tercermin pada sila kelima itu diupayakan melalui program-program negara, namun belum optimal. Nah, terdapat catatan krisis pada masa ini, yaitu terjadinya reduksi nilai Pancasila karena kekuasaan yang terlalu terpusat mengurangi prinsip musyawarah. Maknanya yaitu Pancasila tetap digunakan, tetapi terjadi penafsiran yang cenderung terpusat pada kekuasaan. Berikutnya yaitu ada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini fokusnya yaitu ada pada stabilitas nasional dan pembangunan dengan Pancasila sebagai asas tunggal. Nah, untuk nilai Pancasila yang tercermin yaitu ada keadilan sosial sila kelima yang diupayakan melalui pembangunan nasional ekonomi. Lalu ada persatuan sila ketiga yang dijaga melalui stabilitas nasional. Namun pada masa ini terdapat kontradiksi yaitu kerakyatan dan demokrasi terbatas karena kontrol politik yang kuat. Lalu ada kemanusiaan yang terkadang terabaikan, misalkan dalam pelanggaran hak asasi manusia. Untuk maknanya yaitu Pancasila dijadikan alat legitimasi kekuasaan dengan fokus stabilitas dan pembangunan. Lalu yang terakhir yaitu masa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, era ini ditandai dengan keterbukaan politik, demokratisasi, dan kebebasan berpendapat. Pancasila tidak lagi dipaksakan secara indoktrinatif, tetapi dihadapkan pada tantangan yang baru. Nilai Pancasila yang tercermin dalam masa ini yaitu yang pertama ada kerakyatan yang terlihat dalam pemilu dan kebebasan berpolitik. Kemudian ada kemanusiaan dan HAM yang lebih diperhatikan dalam sistem hukum. Selanjutnya ada persatuan yang diuji oleh konflik identitas dan polarisasi sosial. Maknanya yaitu berupa Pancasila kembali diposisikan sebagai ideologi terbuka dalam sistem demokrasi. Nah, berikut ini adalah untuk refleksi pribadi ya. Yaitu yang pertama adalah Pancasila itu bukan sekedar untuk simbol, tetapi harus diimplementasikan secara konsisten. Lalu ada keseimbangan adalah kunci. Berikutnya yaitu Pancasila itu harus dipahami secara kritis, bukan dogmatis.
Nah, berikutnya untuk relevansi bagi generasi muda saat ini. Di era digital ini, nilai kemanusiaan dan etika itu diperlukan untuk melawan hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi. Sedangkan dalam keberagaman, nilai persatuan itu menjadi kunci menjaga keharmoni di tengah perbedaan yang ada. Berikutnya dalam kehidupan sosial ekonomi. Keadaan sosial penting untuk menghadapi kesenjangan ekonomi. Lalu dalam demokrasi, yaitu nilai musyawarah harus diterapkan, tidak hanya mengandalkan voting tetapi juga dialog. Nah, mungkin itu saja presentasi singkat dari saya tentang perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.